Ya, Apa kabar, puji Tuhan Bro sehat. Katrin? Puji Soputan. Tuhan, sehat-sehat. Sibuk sekali ya mungkin sekarang. Lumayan. Ibu, ini kan Tribuners di luar sana ini pengen tahu sih. Bisa Ibu ceritakan dari awal sampai Bro Katrin jadi anggota DPRD Sadis bro ya. di Almere Utara. Sebenarnya sih kalau kayak keinginan pertama itu ingin jadi seorang pejabat itu terinspirasi sebenarnya dari satu perempuan yang menurut kita itu sangat menginspirasi sekali buat kita. Waktu saya ini kan lulusan Universitas Samratulangi. Oh, di Manado. Di Manado. Saya angkatan 2011, jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Waktu itu ada seminar di salah satu hotel di Kota Manado. Dan yang jadi narasumber waktu itu Ibu Christine Paruntu, Ibu Cepi. Ibu Cepi. Iya. Beliau itu sebagai apa? Waktu itu beliau itu sebagai bupati di salah Bupati satu kabupaten di Sulawesi Utara. Nah, waktu itu lihat beliau menjelaskan, menceritakan tentang kehidupannya, terus karirnya, motivasinya apa sampai dia itu bisa turun ke dunia politik. Mulai dari situ tuh kayak yang ini perempuan menginspirasikan sekali gitu. Suatu saat saya tuh harus jadi seperti dia. Ya walaupun waktu itu beliau jadi bupati, saya sekarang jadi anggota DPR, harus bertahap ya. Dari situ termotivasi. Jadi awalnya dari situ termotivasinya dari situ. Terus setelah itu? Selesai kuliah di tahun 2015, tapi waktu kuliah pun sempat ikut berorganisasi. Di organisasi apa itu? LMND. LMND Iya, Manado. Kota Manado waktu itu. Nah, kalau kuliah jurusan apa waktu itu? Di administrasi negara. Di Unsrat. Di Unsrat, Fakultas Fisip. Nah, dari situ karena berpengalaman berorganisasi, makin termotivasi. Tapi kayak mau jadi pejabat itu tidak seinstan yang orang pikirkan. Jadi waktu selesai kuliah. Tahun berapa itu selesai kuliah? 2015. 2015. Berarti usia Bro Katrin sekarang berapa? 28 tahun. 28 tahun. Iya, 28 tahun. Masih muda sekali ya. Lumayan. Setelah dari situ? Selesai kuliah tuh sempat kerja di Bandung. Waktu itu di Pernah Bandung. ke Bandung Pernah juga? ke Bandung 1 tahun ya. Kerja 1 apa tahun. di sana? Nah, waktu itu jadi admin di salah satu mall di Kota Bandung. Nah, itu. Terus pulang. Berapa tahun di Bandung waktu 1 itu? tahun. 1 1 tahun di Bandung. Nah, 1 tahun di Bandung, pulang. Jadilah honor. Oh, sempat honor juga di Halmahera Utara. Oh, di Halmahera Utara. Waktu itu di Dispora. Di Dispora. Iya, di Dispora kurang lebih itu 6 atau 7 bulan. Nah, Di Dispora. Itu tahun berapa itu? Waktu jadi honor? 2017. 2017 jadi honor di Dispora sampai awal 2018. Awal 2018? Selesai. Selesai. Gajinya berapa waktu itu di Dispora? Ya, gaji honorer ya berapa? Sukarela ataukah? Sukarela, sukarela. Bukan digaji sebenarnya, sukarela. Ya kurang lebih 7 atau 8 bulan, terus mengundurkan diri. Nah, habis itu fokus membangun basis. Oh, jadi memang setelah dari balik ke Tobelo memang ada pikiran untuk terjun ke politik saat itu? Iya, udah ada waktu itu sudah ada kayak tertanam dalam pikiran nih, kita nih harus jadi pejabat, harus jadi anggota DPR. Tapi kan tidak mulus. Iya, betul. Waktu itu kita nih kalau jadi sarjana tidak kerja, ya setiap waktu orang yang ketemu kerja di mana, kerja di mana, kan itu beban. Jadi beban juga. Jadi beban. Jadi suka tidak suka, walaupun jadi sukarelawan, tetap kerja. Waktu itu di Dispora. Nah, di Dispora selesai mengundurkan diri, fokus membangun basis. Jadi sudah syariat ke saudara-saudara, sudah memberitahukan kalau nanti
saya mau maju calon anggota DPR. Nah, waktu itu juga puji Tuhan sudah masuk di Partai Demokrat waktu itu. Jadi ini waktu itu setelah keluar dari honor di Dispora, itu durasinya masih berapa tahun kemudian pileg? Itu kan kurang 2018 pertengahan itu udah selesai jadi honorer. 2019 kan pemilihan. Oh, 2019. 2019 ya, kurang lebih masih ada kurang 1 tahun lah bisa membangun basis. Membangun basis. Bangun basis ya, saya karena tinggal di daerah wilayah Kaum Malifut, ya Kaum saya Malifut. keterwakilan dari sana gitu. Oh, jadi kenapa harus memilih Demokrat? Apa yang menarik di Demokrat saat itu? Waktu itu sih tidak melihat partai ini menarik apa tidaknya ya waktu itu. Cuman karena kebetulan saja waktu itu komunikasi, tiba-tiba bilang, masuk Demokrat yuk, kan karena mau calon. Oh, begitu. Oke, jadi pas masuk Demokrat, puji Tuhan, dapat posisi enak. Waktu itu kayak kita baru bergabung di Partai Demokrat, tapi langsung jadi wakil sekretaris. Wakil sekretaris di Partai Demokrat di sana. Jadi, wah lumayan juga nih jabatan gitu, tambah-tambah pengalaman, terus kayak baru di dunia politik. Tapi pas masuk partai langsung dapat posisi ini, puji Tuhan gitu. Terus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan partai sambil membangun basis. Oh, begitu. Bagaimana seorang Catherine Soputan meyakinkan diri di basis dengan waktu yang cukup singkat saat itu sih? Intinya kayak kalau kita punya kemauan, kita pasti kayak harus dapat gitu. Dalam saya punya pemikiran itu kayak, saya mau jadi anggota DPR, bagaimanapun caranya saya harus jadi anggota DPR. Jadi kayak saya turun ke lapangan, kayak mensosialisasikan diri, kayak turun, advokasi di desa itu, pemikiran mereka itu seperti apa, apalagi kan kita perempuan. Iya, betul. Ya, kalau perempuan ini kan cara mengambil hati masyarakat ini agak-agak mudah. Lewat ibu-ibu toh, ya, lewat ibu-ibu. Jadi kayak mudah bagi kita sih, agak sedikit mudah. Jadi saat turun di lapangan, saya cuma bilang, saya ke depan ingin menjadi anggota DPR. Kalau Bapak Ibu berkenan, tolong kasih saya satu kesempatan untuk mewakili masyarakat gitu. Nah, puji Tuhan di beberapa tempat yang saya masuk jadi basis realnya saya, diterima dengan baik. Bahkan sampai sekarang masih. Sampai sekarang apalagi itu, sudah terpilih kan? Sudah terpilih. Kayak memang tidak instan sih. Tidak betul. Instan. Kemudian pada saat itu waktu maju sebagai caleg itu baru pertama kali atau sudah berapa kali? Baru pertama. Baru pertama langsung terpilih. Baru pertama. Wah, luar biasa. Baru pertama langsung terpilih. Intinya kalau kita mau jadi anggota DPR itu pertama bertanya dulu ke diri. Apakah kita fight dengan sungguh-sungguh atau hanya fight dengan setengah-setengah? Terus minta restu ke orang tua. Orang tua mengizinkan tidak. Orang tua ini ikhlas tidak. Kalau memang kita dapat restu, ya kita berjalan juga enjoy begitu di lapangan. Ini saya juga dapat informasi, apa betul waktu pada saat proses pileg itu Bro Catherine sedang hamil, betul itu? Iya, waktu itu pas pertama sih tidak tahu ya, karena memang kan nikah di tahun 2017, ada mengandung itu kan di pertengahan pertengahan 2018. Jadi sosialisasi kurang lebih sudah 2 bulan, tiba-tiba tahu mengandung gitu. Mau mundur Nggak bisa. Nggak bisa, fight aja terus makanya fight. Nah sampai nanti tuh lahiran di bulan April, tanggal 26 gitu. Itu sudah di pleno tingkat kabupaten. Setelah terpilih, dinyatakan di KPU bahwa Catherine terpilih sebagai anggota DPR, bagaimana perasaan Catherine saat itu? Yang pasti senang lah, kayak di dalam pemikiran tuh kayak wow jadi anggota DPR gitu. Ya kayak senang, tapi di situ juga kayak
5 tahun ini bisa enggak sih kayak jalankan tugas, sanggup tidak? Kayak pertanyaan itu di dalam hati, di dalam pikiran tuh ada. Tapi selalu yakin, kamu sudah berani melangkah, kamu sudah sejauh ini, ya jalani. Gitu. Jadi kayak tidak harus kayak, oh jadi anggota DPR, oh terima ini, terima itu. Jadi kayak mengabaikan tugas, tidak sih. Kayak lebih menikmati. Bro, saya mau minta ini apa, kayak semacam cerita ketika menjadi seorang anggota DPR itu bagaimana itu? Banyak hal yang berubah. Apa-apa saja itu? Biasanya kita di kalangan, di lingkungannya kita tuh biasanya kita yang kayak hai kayak sembarang gitu. Kalau pas jadi pejabat nih kayak beda, lingkungannya beda, kayak orang tua yang biasanya panggil nama sekarang berubah jadi ibu gitu. Terus kayak lebih banyak kayak dihormati. Terus kadang memang kalau kita yang biasanya kayak ingin kayak iya walaupun sekarang jadi pejabat tapi maunya biasa-biasa aja, kayak awal-awal aja. Tapi kan orang di sekeliling kita tidak seperti itu, kayak ini nih sudah harus tahu status mereka pejabat gitu. Jadi kayak ada batasan-batasannya. Paling yang berubahnya di situ. Setahu saya sih, Bro Katrin ini anggota DPR paling muda lah di Halmahera Utara. Saya ingin tanya, diperlakukan seperti apa di sana? Kan ini paling muda ini, sama teman-teman DPR yang lain. Dia diperlakukan sama seperti kayak teman-teman yang lain. Mungkin tidak ada perlakuan yang spesial, tidak, mungkin. semuanya ya. sama. Semua sama ya. Walaupun umurnya di bawah, tapi karena statusnya anggota DPR sama-sama ya, diperlakukan sama. Sama ya. Sama. Tidak yang terakhir ini mungkin, adakah tips-tips khusus karena sekarang ini kan banyak, terutama perempuan ya, yang ingin terjun ke dunia politik. Seorang Katrin ini kan sudah ya katakanlah senior lah, gitu. Ada tips-tips khusus untuk mereka yang baru mau menggeluti dunia politik, terutama perempuan. Intinya kalau mau jadi seorang pejabat harus tanamkan di diri dulu. Kalau mau jadi pejabat, tanamkan di diri kita mau jadi pejabat. Tapi kita harus kayak mau jadi pejabat nih harus kayak melalui tahapan-tahapan yang sesuai. Kayak jangan kayak berpikir jadi pejabat nih cuma sekedar bilang, tapi harus mengimani, kayak mengimani dan berbuat gitu. Kalau hari ini kita mau jadi pejabat, mau dari kalangan manapun bisa-bisa aja. Yang penting ada kemauan aja. Tidak ada tips khusus yang harus seperti apa, tidak. Yang penting kemauan dari diri sendiri. Luar biasa. Terima kasih Bro Katrin. Sama-sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.